Tabe selamat linguna latai, salam sahujud karena melempang, Om Swastiastu, Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliana, Prodi Hukum Adat semester 5. Saya berasal dari Institut Agama Hindu Negeri Tempung Penyang Palangkaraya, Fakultas Dharma Sastra. Halo Sobat Investor Indonesia, pernah nggak sih kita bertanya-tanya kenapa ya saya harus berinvestasi di Indonesia? Atau apa sih jaminan hukumnya kalau saya berinvestasi di sini? Nah, pertanyaan seperti ini penting banget loh, karena investasi itu bukan cuma soal untung, tetapi juga dasar hukumnya. Hari ini kita akan bedah tuntas pilar utama yang menjamin investasi di Indonesia. Mau tahu apa itu? Yuk! Yaitu Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal ini bukan sekedar pasal biasa loh. Pasal ini adalah roh dari ekonomi kita yang menjadi landasan kuat bagi investasi tanah air. Yuk, mari kita bahas pembahasan berikut ini. Undang-Undang Dasar 1945 memiliki kedudukan sebagai dasar hukum tertinggi dalam sistem hukum di Indonesia, termasuk dalam hal investasi. Artinya, semua peraturan perundang-undangan terkait investasi seperti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal harus selaras dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip yang terkandung di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Apa sih pasal yang menjadi acuan? Pasal yang menjadi acuan utama adalah Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal ini menegaskan bahwa kegiatan ekonomi harus berorientasi pada kemakmuran rakyat, bukan hanya untuk kepentingan segelintir orang atau investor semata. Berikut saya jelaskan poin-poin utama dari Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang paling relevan dengan investasi. Yang pertama, landasan ekonomi kerakyatan ayat yang ke-1, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Prinsip ini mengarahkan investasi untuk tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga mengedepankan kerjasama dan kebersamaan. Investasi harus mampu memberdayakan masyarakat dan UMKM, menciptakan lapangan kerja, serta mengurangi kesenjangan ekonomi. Yang kedua, penguasaan negara atas sektor strategis. Ayat yang kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ayat yang ketiga, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Nah, kedua ayat ini memberikan mandat kepada negara untuk menguasai dan mengelola sektor-sektor vital seperti energi, air, dan sumber daya alam. Hal ini memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya alam tidak sepenuhnya diserahkan kepada investor swasta, melainkan tetap dalam kondisi negara. Demi kesejahteraan rakyat, investasi di sektor-sektor ini harus tunduk pada regulasi ketat yang dibuat oleh pemerintah. Semoga penjelasan ini bisa menambah wawasanmu. Ingat, belajar adalah investasi terbaik untuk masa depan. Sampai jumpa.